Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Nur rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, perkenankan kurang lebih 10 menit ke depan kami menyampaikan khutbah yang berjudul satu kebaikan di antara dua keburukan. Dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah kisah tentang Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi suatu ketika berkunjung ke rumah Abu Darda yang memang keduanya sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjumpai istri Abu Darda yaitu Ummu Darda yang tidak lagi bersolek, tidak lagi terawat, Salman bertanya, "Ma sya'nuki? Kenapa engkau menjadi seperti ini? Terlihat tua, terlihat tidak terawat." Ummu Darda kemudian mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda seakan-akan tidak ada keinginan sama sekali tentang kenikmatan-kenikmatan apapun di dunia ini. Hidupnya hanya diisi puasa siang hari dan semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah. Tidak lagi menyentuhku, memperhatikanku. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, Salman bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda menyiapkan makanan untuk Salman. Ketika Salman mau menyentuh makanan itu, Abu Darda tidak mau menyentuh karena dia sedang puasa. Kata Salman, "Kalau kamu tidak makan, maka aku juga tidak makan." Sehingga Abu Darda pada hari itu mengurungkan puasanya. Malam tiba, setelah sholat isya, Abu Darda ingin siap-siap untuk sholat malam di atas sajadahnya, beribadah semalam suntuk. Salman lalu kemudian mengatakan, "Tidur." Beberapa waktu kemudian Abu Darda bangun, mau sholat, mau ngambil wudhu. Salman melarang, "Tidur, belum waktunya kamu tuh sholat malam." Baru kemudian di sepertiga terakhir malam, yang kalau bahasa kita mungkin jam 3 malam, baru kemudian Salman mempersilahkan Abu Darda, "Qum fasalli, sekarang waktunya, bangun dan sholatlah malam." Kemudian ma'asyiral muslimin, Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Tuhanmu memang mempunyai hak untuk disembah. Tapi wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Tapi badanmu juga punya hak untuk diistirahatkan. Keluargamu punya hak untuk diperhatikan. Fa'ati kulla haqqin haqqah. Maka penuhilah hak-hak itu dengan porsi yang proporsional. Lalu kemudian keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membenarkan Salman Al-Farisi.
Shadaqa Salman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan kemudian membenarkan Abu Darda yang hidupnya fokus kepada Allah, tidak memperhatikan dirinya, tidak memperhatikan keluarganya. Rasulullah menyatakan Shadaqa Salman, yang benar adalah Salman. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang juga bernilai sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa kita tidak berlebih-lebihan dalam beribadah yang sampai kemudian memaksa di luar kemampuan kita. Suatu ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik dan dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Rasulullah menemukan satu tali. Rasulullah bingung, mahadzal habl, ini tali untuk apa? Kata para sahabat saat itu, ini tali milik Zainab, yaitu Zainab binti Jahsh. Dia kalau sholat malam di Masjid Nabawi dan ngantuk, dia capek, dia pegangan tali ini agar tetap bisa berdiri menjalankan sholat malam. Apakah Rasulullah mengapresiasi inisiatif dari Zainab binti Jahsh tersebut? Tidak, ma'asyiral muslimin. Rasulullah menyatakan, potong tali ini. Kalau kalian capek dalam beribadah, istirahat. Kalau ngantuk, tidur dulu. Kalau tidak bisa berdiri, maka duduklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menginginkan bahwasanya agama ini solutif. Agama ini membawa solusi, bukan justru membawa masalah. Dalam surat Al-Hajj ayat 78, kalau saya tidak salah kutip, ma ja'ala, Allah tidak menjadikan agama ini fid dini min haraj, menjadi sebuah masalah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita ini nyaman, senang, mudah dalam beribadah. Tidak justru malah kita susah banget dalam beribadah, dalam beragama ini. Namun ma'asyiral muslimin, kita juga tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng dalam beragama ini. Abdullah bin Amr bin As pernah diberi pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekali lagi hadis ini sahih, termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Ya Abdullah, kata Rasulullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti fulan ya, kana yaqumul lail wa taraka qiyamal lail. Kamu jangan seperti fulan yang dia ini malam bangun tapi meninggalkan sholat malam, ibadah malam. Dalam artian bahasa kita, ngenteng no, menganggap remeh ibadah. Ini yang juga tidak boleh. Maka bagaimana dengan kita? Kita di tengah-tengah, ma'asyiral muslimin. Seperti halnya nasihat yang diberikan oleh Mitraf bin Abdullah dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, karya Syekh Ali Al-Jurjawi. Mitraf bin Abdullah mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, innal hasanata bainas sayyi'atain, bahwa setiap satu kebaikan itu selalu diapit dengan dua keburukan. Maksudnya bagaimana? Innad din bainal ifrat wat tafrid. Dalam kita menjalankan kegiatan keagamaan kita, ajaran agama kita, yang itu tentu baik, kita selalu disudutkan dengan dua hal, antara berlebih-lebihan atau meremehkan sehingga tidak melaksanakan sama sekali. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang dan di tengah-tengah. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus memahami
dan harus menyadari bahwa jangan sampai kemudian agama ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Semakin kita mengerti tentang agama, maka semakin kita sedikit menyalahkan orang lain. Maka inilah pentingnya kita, jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan dalam agama, kita juga jangan terlalu mengentengkan atau menganggap remeh. Maka semakin kita tahu tentang ilmu agama, insya Allah kita akan semakin nyaman dalam beragama ini. Karena sekali lagi, Islam selalu memberikan solusi-solusi. Islam agama yang solutif, bukan agama yang menciptakan atau membuat masalah-masalah dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.